Saat kalian mendengar kata hikayat, hal apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Kalian akan berpikir tentang cerita pada zaman dahulu, zaman kerajaan, unsur-unsur yang magis? Ya, hikayat sebagai salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Dengan membaca hikayat secara tidak langsung, kita mempelajari sejarah, mendapatkan nilai-nilai kehidupan, dan dapat menghibur. Kita dapat mengenali suatu karya sastra, termasuk hikayat atau bukan, dapat dilakukan dengan memahami karakteristiknya. Karakteristik hikayat yang pertama itu anonim. Nama pengarang atau penulis hikayat itu tidak diketahui secara jelas. Hikayat termasuk karya sastra lisan sehingga diceritakan dari mulut ke mulut. Yang kedua, bersifat imajinatif. Hikayat merupakan cerita imajinatif atau khayalan. Tokoh, latar, alur cerita bukan yang sesungguhnya. Yang ketiga, mustahil atau kemustahilan. Teks hikayat berisi kemustahilan, tidak logis. Kemustahilan hikayat dapat dilihat dari segi cerita. Yang keempat, istana sentris. Hikayat sering bersifat istana sentris, yang berarti bertema dan berlatar belakang kerajaan. Cerita berpusat pada lingkungan kerajaan. Yang kelima, arkais. Arkais ini berkaitan dengan kata yang sudah lampau, tidak lazim digunakan pada masa sekarang, seperti paduka, titah, seraya, sehingga dapat kalian pahami dengan mencari maknanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keenam, kesaktian. Tokoh dalam hikayat sering diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Yang keenam, itu bersifat statis. Penulisan hikayat tidak memiliki banyak perbedaan atau memiliki kemiripan dengan hikayat dari negara lain yang dilihat dari segi cerita, atau berpusat pada kehidupan kerajaan atau istana. Hikayat berasal dari berbagai negara dengan latar belakang bahasa, agama, dan sejarah yang berbeda. Ada hikayat Melayu. Hikayat Melayu ini kental dengan nilai-nilai agama Islam. Hikayat India ini kental dengan nilai-nilai agama Hindu. Hikayat Arab Persia kental dengan nilai-nilai agama Islam. Dan hikayat Jawa ini memiliki kemiripan dengan hikayat yang ada di India dan Arab. Hikayat Jawa dipengaruhi oleh agama Hindu dan Islam sehingga melahirkan budaya baru. Karakteristik yang ke-8 itu edukatif. Hikayat ini mengandung nilai edukatif yang dapat dijadikan pelajaran hidup bagi pembacanya. Di dalam hikayat ini mengandung nilai-nilai kehidupan, yaitu yang pertama ada nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia dalam masyarakat. Berisi penggambaran tentang nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan lainnya yang dapat dijadikan cermin untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan petunjuk dan penilaian terhadap perbuatan yang dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada nilai agama. Nilai agama berkaitan dengan kepercayaan tokoh dengan Sang Pencipta yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan untuk diterapkan dalam kehidupan dan mempertebal iman seperti taat kepada Tuhan, pengakuan kebesaran Tuhan, perasaan batin yang ada hubungannya dengan berdoa. Nilai ketiga, nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan relasi antar manusia, individu dengan individu, hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat melatih bersosialisasi dengan sesama manusia. Nilai yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adanya adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah, pemikiran dan hasil karya cipta manusia. Nilai yang kelima itu nilai pendidikan, nilai yang berkaitan dengan semangat untuk terus belajar dan ajaran yang dapat menjadi pegangan hidup. Nilai pendidikan dapat disamakan dengan amanat atau pesan. Jika kalian memahami nilai-nilai kehidupan dalam hikayat, hal itu dapat dijadikan sumber inspirasi untuk menulis cerita pendek.